Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mustanir Media dimanapun berada, kita bertemu kembali di kanal YouTube ini untuk bersama-sama kita sharing mengenai parenting nabawiyah. Kita sama-sama belajar, saling berbagi. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini ada hal-hal yang bisa kita dapatkan, ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan. Khususnya untuk saya pribadi dan tentunya juga untuk pemirsa sekalian, abi umi, ayah bunda dimanapun berada. Sesuai dengan tema cara kreatif menumbuhkan semangat ibadah pada anak. Kita sudah mengetahui bahwa tujuan hidup manusia tidak lain tidak bukan adalah untuk apa? Ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tak kuciptakan jin dan manusia kecuali apa? Kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Inilah tujuan penciptaan manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjadikan kita, tujuan hidup kita ini untuk beribadah kepadanya. Dan kalau kita tanya nanti setelah kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kemana kita? Tentu saja nanti akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Makanya ketika ada seseorang yang meninggal, dikatakan di situ istirja. Kita mengucapkan istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan mempertanggungjawabkan semua amalan perbuatannya di dunia. Inilah tujuan hidup kita, yang dimana ini adalah juga merupakan akidah kita. Abi umi, ayah bunda dimanapun berada, karena kita sudah mengetahui tujuan utama manusia adalah ibadah, berarti tugas kita juga adalah apa? Menjadikan anak kita yang dititipkan oleh Allah melalui kita ini, kita bertugas mendidik dia agar juga kelak menjadi orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ibadah itu kan, kata Imam Malik, ibadah itu bentuknya ya secara umum adalah taatullah, taat kepada Allah. Kemudian wa khudu'u lahu, tunduk kepada Allah. Ya, kalau taat itu ya sami'na wa ata'na. Kalau khudu itu dia jalankan, ya, tidak banyak protes, tidak banyak tanya. Kalau dia diperintahkan, dia laksanakan. Ya. Sebagaimana seorang tentara itu kalau dia dalam masa-masa pelatihan, ya, apa yang diperintahkan oleh atasannya atau pelatihnya, dia harus mengerjakan, sekalipun itu dalam tanda kutip hal yang menyakitkan. Karena apa? Dalam rangka melatih dia. Ya, disuruh merayap, rangkak, menunduk, berjalan di atas lumpur, guling-guling di got misalnya, harus nyeberangi sungai, nyeberangi laut, tidak ada yang protes, semuanya mengatakan siap, siap, siap. Nanti kalau ketemu seniornya yang tadi memberikan tugas yang berat,
hormat juga dia. Nah, begitulah gambaran kita itu tunduk kepada Allah. Kemudian yang ketiga bentuk ibadah itu adalah watizamu masyara'ahu minad-din. Ya, terikat terhadap apa? Syariat agama Allah. Apa yang diperintahkan Allah di dalam agamanya, apa yang diwajibkan, harus kita ikuti. Apa yang dilarang, mesti kita tinggalkan. Seperti itu, itulah bentuk ibadah. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita, yakni ibadah ini. Kemudian juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita menanamkan semangat ibadah ini kepada anak-anak kita? Ya, di tengah misalnya banyak sekali pengaruh-pengaruh selain positif juga banyak pengaruh-pengaruh negatif ya. Melalui sosial media, kemudian melalui pengaruh-pengaruh lingkungan, ya, barangkali juga pengaruh keluarga, ya. Jadi ayah bunda sekalian, terkadang juga malah kadang ujian itu datang dari keluarga sendiri ya. Ya, apalagi misalnya nih, contoh saja kalau dia misalnya masih tinggal bersama orang tua, ya, bersama mertua, ya kan. Kadang kita mau begini ya. Kadang ada pengaruh-pengaruh misalnya nih dari orang tua, mertua, atau dari pamannya, bibinya dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi ujian tersendiri buat kita, ayah bunda sekalian. Nah, pada saat itu juga ya kita juga mesti berpikir bagaimana caranya ya kan, agar nanti bisa yang memiliki pengaruh yang paling kuat itu adalah orang tuanya. Dan juga ada di tengah-tengah kita, barangkali juga yang mendengarkan ini ya, misalnya ayah bundanya, abi uminya misalnya semua bekerja. Ya, itu bagaimana? Ya, pada saat anak dititipkan itu seperti apa? Ya kan, ini juga menjadi ujian tersendiri dalam kita mendidik anak-anak kita. Menjadi bagaimana nanti bisa maksimal menjadikan dia sebagai hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana tadi taat, tunduk dan terikat. Terikat dengan apa? Syariat agama Allah. Nah, ini menjadi ujian tersendiri untuk kita. Maka dari itu kalau kita membaca buku-buku parenting, nah itu kan biasanya dimulai dari apa? Abi umi sekalian. Dimulai dari mencari pasangan. Nah, itu biasanya seperti itu. Mulai dari mencari pasangan. Makanya ada istilah itu tafaqquhu qabla tazawwuj. Tafaqquh dulu sebelum tazawwuj. Paham dulu tentang hukum-hukum agama, kemudian menikah. Agar nanti apa? Bisa mendidik keluarganya, bisa mendidik anaknya dan seterusnya. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian nanti juga tugas kita sebagai orang tua itu ketika nanti sudah menikah, punya anak di dalam kandungan, ya. Nah, di situ juga ruang lingkup yang dibahas di dalam ilmu-ilmu parenting, ya. Lebih khusus juga nanti dalam parenting Islam atau parenting yang diajarkan kepada Nabi, ya, bagaimana orang tua itu harus bersikap terhadap anak-anaknya. Makanya mulai dari anak itu di alam kandungan, nah itu kan kita punya kewajiban ya, senantiasa kita menjaga ibadah, kemudian kita mencarikan makan rezeki yang halal ya. Kalau abi uminya bekerja dua-duanya seperti apa ya, semuanya harus mencari yang halal ya. Jangan misalnya berpikir abi aja yang halal, uminya terserah mau halal haram kah hantam saja. Tidak seperti itu ya, karena kita ini tadi terikat dengan agama Allah tadi, tidak boleh mengusahakan sesuatu yang haram seperti itu. Jadi nanti disepakati saja, kalau memang tetap mau bekerja ya nanti dibicarakan bagaimana tetap maksimal mendidik anak walaupun tetap bekerja. Ya, seperti itu. Kalau toh nanti misalnya terkendala dan seterusnya, ya dibicarakan juga kita dengan istri ya.
suami dengan istri, abi dengan uminya, ya berbicara gimana nih ya keputusannya nih. Misalnya ya kita semuanya dua-dua bekerja, tapi anak kita tidak kurang perhatian misalnya. Ayo bagaimana? Ya, apakah nanti salah satunya mengalah atau misalnya seperti apa ya? Yang penting adalah bahwa eh, kita memahami bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang punya kewajiban bekerja dalam rumah tangga itu adalah suami. Ya, kalau istri ya mubah saja. Ya, bahkan bisa jadi haram kalau ada kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi gara-gara dia bekerja. Nah, seperti itu. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Dan yang ketiga, kawamnya di dalam rumah tangga atau pemimpinnya dalam rumah tangga ya, yang menjadi top leader ya dalam pengambilan keputusan adalah siapa? Ya suami sebagai laki-laki ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, rijal itu laki-laki itu qawamnya bagi perempuan, suami bagi istri. Nah, ini kita pertimbangkan terutama nanti juga dalam hal bisa tidak kita mendidik maksimal anak-anak kita. Ya, karena mendidik anak ini bukan sembarangan. Mulai dari alam rahim ya, kita diwajibkan mencari harta yang halal ya. Kita disunahkan senantiasa memperdengarkan Al-Quran ya, puji-pujian kepada Allah, itu kan bagian daripada sunnah. Kemudian kita diwajibkan untuk menjalankan apa? Ibadah-ibadah yang wajib. Seperti itu. Mulai dari kandungan itu kita biasakan. Juga nanti sunnah bagi kita untuk terus menjaga kesehatan. Ibu juga menjaga kesehatan, menjaga makannya, menjaga pola makan agar anaknya nanti kandungan janinnya itu sehat ya, seperti itu. Kemudian nanti setelah anak dilahirkan, nah itu ada juga nanti ya sunnah-sunnah atau kewajiban-kewajiban yang perlu kita lakukan ya, mulai dari mendengarkan azan, iqamah ya kan, melakukan tahnik ya, menyebarkan kabar gembira. Nah, ini kan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian memberikan nama yang baik, indah. Nah, ini memberikan nama ini juga poin penting ini ya. Jangan sampai nanti muslim tapi namanya misalnya, mohon maaf ya, arti-arti yang tidak baik. Arti-arti binatang, arti-arti orang-orang kafir misalnya. Lata, Uzza, nah ini tidak boleh kita memberikan nama. Jadi memberikan nama itu nama yang disukai apa? Oleh Allah, kata Rasul. Abdullah, Abdurrahman. Ya kan? Makanya para sahabat itu 300 sahabat ya diceritakan itu dalam sirah ya, itu 300 sahabat itu namanya Abdullah, Abdurrahman, seputar itu aja. Abdullah bin ini, Abdullah bin itu, Abdullah bin ini dan seterusnya. Ini penting ya, karena itu adalah nama-nama yang baik ya, seperti itu. Dan juga kita nanti memberikan nama-nama arti dengan arti yang baik. Nah, itu ya singkat cerita. Kemudian nanti setelah dia tadi balita, kemudian setelah balita, nah ini setelah balita itu nanti banyak hal-hal yang kita mulai tanamkan kepada anak kita ya, mulai kita memberikan kasih sayang, memberikan teladan ya, walaupun tadi saat balita bawah 5 tahun tadi tetap kita biasakan ibadah ya, sholat kita ajak, kita perdengarkan puji-pujian kepada Allah, itu kita biasakan. Saat mengayun misalnya, kalau misalnya masih berayun anak, kita dengarkan misalnya sambil sholawat atau perdengarkan Al-Quran, daripada kita mendengarkan misalnya lagu-lagu yang tidak islami. Lagu dangdut, lagu rock misalnya. Ya, dengarkan Al-Quran, sholawat dan sebagainya. Ini tugas-tugas kita ya. Jadi kita mulai biasakan adab-adab. Kalau makan seperti apa, tangan kanan, baca basmalah, ya, baca doa. Begitu pula kalau masuk toilet, pas mau tidur, ya, pas mau jalan, ya. Adab terhadap orang tua, adab terhadap yang lebih muda. Dan itu kan kita ajarkan, kita biasakan dari dia kecil. Agar nanti apa? Setelah dia tumbuh, itu menjadi kebiasaan yang baik tentunya ya, abi umi sekalian. Kemudian setelah balita, ya ini lagi banyak ya kan,
Kita kata Rasul kalau 7 tahun diajarkan sudah sholat, itu minimal ya 7 tahun. Kalau dia 10 tahun misalnya tidak mau juga sudah sholat, maka boleh kita pukul. Pukul tetapi dengan pukulan yang mendidik ya. Pukulan dalam Islam, hukuman dalam Islam itu ada step-stepnya nanti. Seperti itu ya. Nanti insya Allah kita akan bicarakan juga. Nah kemudian nanti kalau pada saat anak remaja itu lain lagi. Pada saat anak sudah dewasa, pada saat anak sudah menikah, nah itu kan ada yang perlu kita perhatikan. Insya Allah nanti kita akan bicarakan itu. Maksud saya seperti ini, bahwa kita mendidik itu ya juga kita perhatikan usianya ya. Perhatikan usianya itu penting ya. Kapan kita sikapi dia sebagai anak-anak, kapan kita sikapi dia sebagai remaja, nah kan mesti kita tahu ya, kapan kita harus sikapi dia sebagai seorang dewasa. Nah itu maksud saya, bagaimana nanti mengajarkan mereka, bagaimana berinteraksi dengan mereka, anak-anak kita. Nah pemirsa Mustadin Media dimanapun berada, abi umi, ayah bunda yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya kita memahami pendidikan sesuai dengan usia anak. Kemudian pentingnya juga pendidikan dalam rangka dalam rangka memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk ibadah. Karena tugas utama manusia tadi apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam rangka itu ada cara-cara sebenarnya yang bisa kita lakukan ya untuk anak-anak kita ya. Ini cara-cara ini ya bisa setelah balita lah ya kan. Atau ya 4 tahun ya itu bisa sudah ya. Kalau di bawah itu nanti kita lakukan pembiasaan ya, pembiasaan. Apa yang bisa kita lakukan ya sesuai dengan temanya, cara kreatif. Berarti saya harus mengungkapkan cara-cara kreatif ya. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, itu kan banyak sekali semangat kita akan ibadah kan tumbuh nih. Ya. Sayang kalau misalnya kita itu tidak manfaatkan bulan ini itu untuk menyemangati anak kita ya. Ya, setiap malam kita dengar bacaan Quran ya sampai jam 10 itu kadang ya kan. Setiap malam dia mendengarkan orang yang tarawih, ya, sayup-sayup terdengar orang sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang pakai sini Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Anak kita itu pasti bertanya-tanya, oh ini ada apa ini? Biasanya enggak seperti ini. Al-Khalifatul Awal, Al-Khalifatul Tsani, Al-Khalifatul Tsalits, Amirul Mukminin, Abi Bakrin Siddiqin, dan seterusnya. Nah ini kan kebiasaan-kebiasaan yang di luar bulan Ramadan itu tidak ada. Nah, ini kesempatan untuk kita ya, menumbuhkan semangat. Ya, jadi bagaimana menumbuhkan semangat. Ini Ramadan ini pas sekali untuk kita menumbuhkan semangatnya. Mudah-mudahan semangat ini sampai menular terus sampai di luar bulan suci Ramadan. Nah, yang bisa kita semangati di awal ibadahnya apa? Nah, kalau bulan puasa kan ya gimana sholatnya, ibadah puasanya itu bisa kita latih sudah ya. Walaupun seperti minggu lalu yang kita bicarakan ada step-stepnya ya. Nanti silahkan lagi buka video malam Kamis yang lalu ya kan, tentang menyambut Ramadan ya bersama Buah Hati. Nanti di situ saya mengungkapkan step by stepnya, trik-triknya dalam mengajarkan. Adapun pada malam ini kita teknis-teknisnya saja. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kalau mau mengajarkan ibadah sholat ya kepada anak-anak kita, ya ajak dia pergi ke masjid ya, terutama untuk anak-anak laki-laki kan ya, diajak sama abinya ke masjid ya, sempatkan abinya, apalagi di masa pandemi ya, kebanyakan kita kerjaannya itu dari rumah, atau mungkin barangkali juga sudah sebagian ada yang kerja dari kantor ya, kita ajaki anak-anak kita ke masjid ya sama-sama. Kemudian ya bisa juga kita di rumah, kita latih di rumah anak kita sholat ya. Caranya seperti apa? Adapun trik yang bisa kita lakukan adalah siapkan di rumah itu ruangan khusus untuk sholat, musola mungil ya. Nah,
kita buat musola mini di rumah. Nah, itu tujuannya untuk memberikan semangat anak kita supaya sholat. Buat aja tuh musola mini ya, entah di ruangan mana, kamar mana yang dipakai ya. Pokoknya kita siasatin bagaimana bisa gitu ya. Atau misalnya di rumah punya luas, misalnya ada pendoponya, misalnya ada gazebonya ya. Atau misalnya dekat sawah ada rumah-rumah sawahnya, nah itu bisa dimanfaatkan ya, tergantung kreativitas kita. Kemudian di musola itu ya kita berikan kesempatan anak itu berkreasi ya. Berkreasi dalam arti bukan merubah-rubah ibadah ya, merubah-rubah sholat. Ya kita kasih dinding-dinding di musola mini kita itu hiasan-hiasan. Hiasan-hiasan tentunya hiasan-hiasan yang islami ya, yang nuansanya itu islami. Gambar-gambar masjid ya, latih anak misalnya untuk apa? Menghias, misalnya ada kaligrafi ya kan, kaligrafi kata-kata motivasi dalam bahasa Arab, suruh anak itu mewarnain, ayo nak kita sama-sama mewarnain misalnya. Atau misalnya ada gambar masjid ya kan, yang gambar-gambar sederhana saja ya. Dalam hal ini juga nanti kita penting untuk mempelajari fikih ya, fikih tentang gambar ya. Kalau gambar bernyawa misalnya seperti apa dan seterusnya, itu nanti belajar itu ya, masalah itu, bahasan fikihnya itu ya. Ada tulisan menarik ya, yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin, itu juga ada tentang taswir ini atau gambar-gambar itu ya, dan patung. Kemudian juga Syekh Al-Bajuri ya, kalau kita baca hasyiahnya itu bisa itu tentang gambar-gambar itu. Atau banyak juga tulisan-tulisan ulama tentang gambar, bahasan-bahasan, baca saja itu ya. Nanti cari dalil yang mana, yang terkuat yang mana, itu terapkan ya. Nah, bisa kita hias dengan kaligrafi yang diwarnain oleh anak kita. Ya kan, bisa tempel ya kan, atau kata-kata motivasi tempel di situ ya. Nah, itu bisa menumbuhkan semangat itu untuk anak. Karena apa? Dia merasa diapresiasi. Apa namanya, karyanya ditempel di situ. Ya, supaya dia semangat ya kan. Mungkin juga kita buat gantungan-gantungan mukena ya kan, tempat-tempat sarung kita buat menarik ya, lemari-lemari misalnya ada rak-rak tempat pakaian sholatnya, itu dibuat menarik, dikasih gambar-gambar yang unik, menarik untuk anak-anak kita ya. Kalau mau mewarnai, warnai bersama ya kan, enak kita ngecat bersama, cat biar aja kurang rapi, yang penting anak kita semangat ya kan. Nah, itu bisa ya, itu salah satu trik yang bisa kita lakukan, membuat musola dengan hiasan-hiasan yang sederhana namun bisa memotivasi anak. Yang kedua, bisa kita pajang apa namanya, kalau tentang sholat ini kan hubungannya dengan apa? Kalau sholat masjid ya, hubungannya juga nanti dengan Quran ya, pajang aja itu foto Quran misalnya, foto masjid apa misalnya kan, di dinding rumah atau di dinding musola tadi ya kan, misalnya gambar masjid Nabawi atau gambar Masjidil Haram yang di tengahnya itu ada Ka'bah misalnya, pajang ya kan, supaya anak-anak bisa tertarik. Ini kalau anak-anak visual ini sangat tertarik sekali itu ya. Dia melihat ya, rangsangannya untuk melihat itu lebih tinggi, bisa menyemangati itu. Itu anak-anak senang ya. Saya di rumah dengan anak juga seperti itu ya. Saya belikan poster-poster ya. Ya, anak saya itu baru 3 tahun lebih ya, tapi kalau saya tes tentang hewan dia tahu semua, karena saya belikan itu tentang hewan, tentang bacaan-bacaan dia tahu ya. Belum tahu membaca tapi ngerti ini apa maksudnya, apa namanya, harus dibaca apa misal. Dia lihat gambar gajah, dia bilang gajah ya. Dia lihat gambar jenis-jenis burung ya, bahkan burung-burung yang jarang kita lihat, kita dengar, itu saya lihatkan posternya dan dia tahu. Nah, ini ya, the power of picture ini. Kekuatan gambar itu luar biasa sekali. Itu bisa menumbuhkan semangat juga, merangsang anak untuk semangat gitu ya. Berarti itu pajang itu gambar-gambar ya kan. Kalau nggak mau pajang ya simpan di mana kek, siapkan keranjang kek untuk poster-poster itu ya kan, untuk gambar-gambar itu bisa untuk menyemangati anak. Kemudian apalagi kaligrafi misalnya. Kita siapkan kaligrafi untuk menghiasi dinding.
kan. Kalau nggak mau yang apa namanya, bisa kaligrafi Al-Qur'an, pajang sambil latih anak, nah ini bacanya ini kan, atau gambar huruf-huruf hijaiyah ya kan, atau gambar-gambar kata-kata bahasa Arab apa misalnya, kata-kata hadis misalnya, dan sebagainya ya. Nanti bisa juga diwarnai sama anak ya. Kita bisa menyiapkan, tidak mesti beli ya kan, oh harus beli mahal itu ratusan ribu, belum lagi misalnya figuranya dan seterusnya, tidak harus ya. Bisa misalnya kita pasang karton di dinding, beli karton tuh yang harga berapa itu, 2.500 kalau nggak salah, ada yang warna merah, warna kuning, ada hijau, biru ya, di langit yang biru. Pasang itu nanti buat kertas HVS. Nah, itu bisa kita nanti tulis sendiri ya kan. Kalau kita bisa tulisan Arab ya dibuat aja, nanti diwarnain sama. Atau misalnya tidak bisa ya, di download aja tulisan-tulisan Arab yang artinya baik atau kata-kata yang baik, kata-kata motivasi dan sebagainya, tempel kemudian anak warnai di karton itu, kemudian nanti kalau sudah jadi semuanya, oh jadi. Atau misalnya buatkan majalah dinding ya, majalah dinding, nanti di situ dipajang ya, kemudian nanti pasang apa namanya, gabus, ada khusus itu gabus untuk majalah dinding yang bisa dipakai itu. Nanti ngaitkan karton untuk hiasan-hiasannya itu pakai jarum, ada memang khusus itu ya, beli biasanya di tempat-tempat percetakan itu menyediakan ya, memang khusus untuk nusukin, nyangkutkan tulisan-tulisan di gabus itu ya. Nah itu bisa kita ya cari hiasan-hiasan yang baik ya. Tentu saja nanti pelajari ya, mana yang bisa, mana yang boleh, mana yang makruh dan seterusnya itu. Tapi ya kalau gambar-gambar kaligrafi, foto-foto masjid, foto-foto Quran dan seterusnya, Ka'bah misalnya, itu saya kira tidak masalah ya. Seperti itu. Yang penting bukan untuk disembah dan seterusnya, untuk syirik dan sebagainya, tidak untuk itu. Ya, kemudian bisa bikinkan figura kalau punya dana lebih belikan, tapi kalau tidak ya buat sendiri dong ya, cari di YouTube ya, membuat figura sederhana dengan alat-alat yang ada di rumah misalnya, buat ya kan. Manfaatkan itu untuk mendidik anak kita, membuat motivasi untuk anak-anak kita. Kemudian apalagi misalnya kalau kita mau berzikir, anak-anak butuh apa biasanya? Tasbih kan. Tasbih itu bisa kita bikin ya, kita kreasikan sama anak-anak ya kan. Siapkan benangnya, siapkan manik, misalnya kalau kita mau lebih kreatif, siapkan manik-manik misalnya kan. Manik-manik ini bisa kita siapkan, bisa kita hias dengan kertas-kertas berwarna ya kan. Kita tempelkan itu di apa namanya, kertasnya kita gunting-gunting kecil, kemudian tempelkan di manik-maniknya, kemudian nanti dilubangi tengahnya, buatkan seperti tasbih. Saya kira ini ya, kreatif itu kalau kita buat sama anak-anak. Kalau untuk anak-anak kinestetik itu dia suka itu, yang kerjaan yang fokus itu suka. Kacang dimasukkan botol itu senang. Buatkan balok-balok ya, untuk nyusun-nyusun mainan, buat bangunan dan seterusnya, ada itu ya, dijual di toko mainan, itu senang itu anak-anak kinestetik, itu fokus dia. Biasanya sih seperti itu ya. Apalagi nanti kalau kita buat tasbih tadi untuk dia berzikir ya, untuk menumbuhkan semangat dia untuk berzikir, itu tadi kita buatkan tasbih, kemudian masukkan maniknya itu di benangnya ya. Nah ini yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa juga kita siapkan di rumah jam yang ada setiap waktu azan dia mengeluarkan suara azan. Nah itu kan ada itu jam, cari itu jam yang ada suara azan, kita setel, nanti kalau jam sekian azan, begitu sudah azan langsung kita ajak anak kita segera ya, kalau misalnya mau ke masjid, atau misalnya mau bertahap dulu di rumah dulu ya, manfaatkan tadi musola mungilnya. Nah ini ya, jadi jam azan itu juga menarik anak itu ya, manfaatkan itu untuk menumbuhkan semangat anak kita ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, apalagi yang bisa kita lakukan ya. Nah ini misalnya untuk anak perempuan biasanya pakai mukena ya kan. Pilihkan mukena yang cantik menarik ya. Ada itu dijual mukenanya itu di dalam tas. Tasnya itu kalau dibuka jadi sejadah, baru ada gambar-gambar bunganya. Wah itu cantik sekali tuh, anak-anak jadi tertarik gitu. Warnanya juga menarik ya. Mukena itu kan nggak mesti warna putih ya.
gambar-gambar menarik, khususnya misalnya untuk anak-anak kita, untuk membangkitkan semangatnya. Pilih warna-warna yang menarik, hiasan-hiasan yang menarik. Pertanyaannya, haruskah kita beli mahal-mahal misalnya? Oh, harus ada apa namanya? Sepaket, sepasang semua? Nggak harus ya. Bisa ya misalnya yang lama atau punya uminya yang lama dijahitkan. Dibuat jadi kecil seperti apa gitu ya, disiasatin ya supaya anak kita ini semangat ibadahnya ya, dihias-hiasin ya untuk anak-anak, khas yang anak-anak ya. Kalau orang dewasa yang pakai kan lucu, gambar dikasih hiasan bunga dan seterusnya kan ya. Kalau orang dewasa ya ada sendiri ya kan, kalau motif-motif baju sholatnya itu. Begitu pula nanti anak itu ya senang kalau dia ada hiasan-hiasan menariknya. Nah itu siasati, tidak mesti beli juga. Kalau bisa beli juga ya silahkan. Bagaimana nanti bisa menghadirkan mukena yang cantik untuk anak kita supaya nanti dia bisa semangat ibadahnya. Ya begitu pula si jagoan ya, anak laki-laki ya siapkan sarung yang menarik ya, kalau bisa dipakaikan satu style bajunya. Kasih sejadah misalnya kayak mubalik terkenal ya kan. Nah itu bisa kita lakukan. Ini cara-cara kreatif untuk menumbuhkan semangat anak-anak kita. Kemudian bisa juga cara yang berikutnya adalah siapkan misalnya di rumah, kalau mau menumbuhkan lagi semangat kita mengenalkan mereka tokoh-tokoh Islam, atau ulama-ulama yang ibadahnya semangat, tokoh-tokoh sahabat Rasulullah dan seterusnya. Ya, kita kisahkan itu, ya. Kita keliling toko buku, cari buku-buku kisah sahabat, kisah-kisah ulama, ya, yang ibadahnya itu luar biasa. Ya, kalau kita baca di kitab Syiar A'lamin Nubala itu luar biasa sekali tuh sahabat itu. Ada Abu Hurairah itu setiap mau tidur dia baca tasbih 1000 kali. Abu Darda 10.000 kali. Nah itu kita ceritakan itu. Ya. Zikirnya luar biasa seperti itu kalau mau tidur. Oh, semangati anak kita dengan buku-buku cerita ya. Kalau kita ke toko buku beli ya, toko-toko apa namanya, sambil kita baca, kita lihatkan anak kita. Kalau bisa ada yang bergambar itu lebih bagus. Buku-buku tentang kisah-kisah, ya, kisah-kisah tentang nabi, sahabat. Rasul juga seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada suatu ketika ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, kamu ini maksum, terpelihara dari dosa. Ya. Walaupun ulama itu berbeda pendapat ya. Nabi itu maksumnya sejak kecil atau setelah diangkat jadi nabi. Ya. Seperti itu, maksum. Ya, yang jelas Rasulullah itu maksum. Maksum itu terpelihara dari dosa. Tapi kenapa kata istrinya yang tadi, kamu itu kok sholat, wahai Rasulullah, sampai kakimu itu bengkak. Sampai bengkak padahal maksum. Ya. Nah, ini kan kisah yang luar biasa nih. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, apakah engkau tidak mau melihat aku sebagai hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah, jawabannya Rasulullah begitu tawaduknya. Makanya Rasulullah itu pantas menjadi orang yang terpelihara dari dosa, karena jawabannya aja seperti itu, padahal setingkat Rasulullah sholatnya sampai bengkak kaki. Nah ya bunda, umi abi sekalian, kisahkan ini kepada anak-anak kita, belikan buku-buku ya kalau memang ada dana kita. Kalau misalnya tidak, kita misalnya apakah harus beli? Tidak juga, bisa juga nanti kapan-kapan kita ajak anak-anak kita ke perpustakaan, ya kan, perpustakaan. Kalau misalnya di masjid ada perpustakaan yang islaminya, perpustakaan buku-buku Islam, ya itu lebih bagus lagi. Ke sana kita jalan-jalan, lihatkan buku-buku kisah. Misalnya pas kita lagi liburan, ya kan, datang aja ke perpustakaan jalan. Begitu pula misalnya kita juga bisa, kalau ada istilahnya wisata kuliner, nah ini ada namanya wisata perpus atau wisata masjid. Ya. Kapan-kapan kita nanti ke masjid Agung misalnya, nanti ke masjid Jami atau ke masjid Raya, itu kita pindah-pindah tempat supaya anak juga semangat. Abi, senang ya. Siapa misalnya? Ayub misalnya namanya Ayub ya. Atau Ahmad bisa jalan-jalan ke masjid. Bisa lihat ornamen-ornamen masjid dan seterusnya. Semangat itu anak kita. Ya, sewaktu-waktu kalau kita libur aja gitu. Misalnya minggu ini jadwalnya ke Masjid Agung,
Minggu depan, oh kita masjid agak jauh ya, ayo kita sama-sama Abi sama Umi kita ke masjid. Itu semangat anak itu kalau diajak ya, pindah-pindah masjid, melihat masjid-masjid baru dan seterusnya. Saya kira itu Abi Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara-cara kreatif yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini membantu kita ya, untuk membuat anak-anak kita itu semakin semangat, tumbuh semangatnya untuk ibadah. Ya, jadi trik-trik ini, cara-cara kreatif ini itu bisa kita lakukan. Adapun cara-cara yang lain ya silahkan saja nanti dikreasikan, cari referensi-referensi yang bisa menumbuhkan anak kita, menumbuhkan semangat anak kita untuk ibadah. Nah, itu cari terus, berkreasi terus ya, inovasi terus ya kan. Manusia itu kalau tidak berinovasi, wah dia akan ketinggalan zaman itu. Makanya terus inovasi. Tentu saja kalau kita dalam agama, yang hal-hal yang boleh kita inovasi itu adalah hal-hal yang sifatnya tentang fasilitas kehidupan ya, dalam hal sains ya. Tapi dalam hal ibadah ya kita tidak boleh menginovasi ibadah itu ya, dalam artian merubah-rubah ibadah itu. Wah, anak saya sulit diajak sholat, ya sudah nggak usah sholat. Ya udah saya rubah aja sholat jadi nggak wajib. Wah, itu inovasi yang tidak boleh itu ya. Tapi inovasi yang kita lakukan adalah apa? Yaitu tadi cara-cara kreatif, bagaimana mengajak anak kita mau sholat. Ya, cara-cara kreatif bagaimana anak-anak kita tumbuh semangatnya dalam beribadah. Pemirsa Mustanir Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa kita sharingkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada lebihnya datangnya dari Allah, kalau ada kekurangannya datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.